hampir semuanya adalah transaksi kredit, ya, transaksi pembelian secara kredit. Oke, transaksi pembelian secara kredit yang nantinya akan kita catat pada jurnal pembelian. Terdapat dua transaksi retur, gitu ya. Terdapat dua transaksi retur di transaksi nomor berapa ya retur? Ada returnya, kalau nggak salah saya kemarin seperti 18 Bu. 18 ya. 18 ya, 18. Sama 21. Ya, 18 ini transaksi nomor A5 ya. A5 dan halaman 21, transaksi yang ke-10 gitu ya, A10 itu merupakan transaksi retur yang nantinya akan kita catat pada jurnal umum ya, pada jurnal umum. Oke, selesai. Nah, kemudian transaksi berikutnya adalah aktivitas B, C, D, E, F, G, H, I ya. Nah, karena ini transaksi yang pertama di transaksi A, ini adalah transaksi pembelian ya, transaksi pembelian, dan dengan transaksi ini adalah transaksi E ya. Transaksi E ini adalah aktivitas penggunaan bahan baku untuk kaos dan untuk kain. Pembelian akan kita catat pada kartu persediaan. Nah, di kartu atau pemakaian. Nah, yang retur nanti juga akan kita keluarkan dari apa namanya kartu mutasi persediaan, yang penggunaan juga akan kita gunakan. Dan perlu digarisbawahi, perusahaan. Nah, kemarin teman-teman sudah mengerjakan dan mungkin untuk returnya. Nah, ini akan kita lengkapi penggunaannya. Nah, penggunaannya sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Seperti apa kartu mutasinya? Kartu mutasinya nanti satu ya, saya contohkan satu. Teman-teman membuat catatan tersendiri, maksudnya gitu ya, saya nggak akan mereplay ulang apa yang saya sampaikan. Nah, teknis cara pengerjaannya silahkan untuk dibuat catatan tersendiri. Nah, ini dilarang keras untuk screenshot ya, dilarang keras untuk screenshot. Nah, ini adalah hasil pekerjaan saya gitu ya, hasil pekerjaan saya. Nah, di sini di kartu persediaan sesuai dengan worksheetnya teman-teman semuanya sudah ada worksheetnya. Nah, di sini ada informasi mengenai tanggalnya, kemudian ada keterangannya, ada pembeliannya itu kapan, artinya pembelian adalah barang yang masuk, dan
tanggal keluar atau digunakan atau pemakaiannya, kemudian saldonya berapa. Yang harus teman-teman kerjakan ketika membuat kartu mutasi persediaan adalah di sini. Ini sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Nah, berarti nanti ketika sampai dengan tanggal 8, itu nanti harus terhenti terlebih dahulu karena tanggal 9-nya ada pemakaian bahan baku. Jadi nggak bisa menggunakan sistem periodik, tapi kita menggunakan sistem perpetual, ya. Nah, di sini ada penggunaan bahan baku. Nah, karena kita menggunakan FIFO, first in first out, kita akan cocokkan dengan transaksi E1, ya. Kita akan cocokkan dengan transaksi E1. Di situ yang pertama adalah penggunaan bahan baku kain sebanyak 500 yard, 90, 210, dan 200. Nah, dari 500 yard ini karena menggunakan FIFO, gitu ya, karena menggunakan FIFO, maka kita akan lihat di sini pembelian menggunakan FIFO awalnya dari perusahaan yang sudah kita beli dikurangi dengan returnya itu masih menyisakan 90 yard, 125 ya. Nah, ini totalnya lebih dari 500, sekitar 550. Nah, karena kita 9 ini 500 yard, maka kita harus menghitung 500 yardnya ini sesuai dengan penggunaannya, ya. Jadi ada 90, 125, 95, 115. Nah, dari sini ini di jumlah ada sekitar mungkin 425. Nah, kurangnya berapa? Kurangnya 75. 75-nya kita ambilkan yang 125. Nah, diambilkan yang 75, sisanya masih 50. Harganya mengikuti yang ini. Nah, ini cara mengeluarkannya. Sama juga dengan yang retur ya, yang retur ini kita lihat yang dari Raffioda misalnya. Yang Raffioda ini harganya 420. Returnya adalah 15. Yang dikurangkan yang mana? Yang ini. Sisanya ini. Nah, itu salah satu teknik atau cara mengerjakan worksheet yang kartu persediaan. Oke, dilarang keras untuk meng-screenshot ya. Tapi pasti sudah ada yang men-screenshot gitu ya. Nanti terus di zoom gitu ya, di screenshot terus di zoom gitu ya. Nah, terus nanti dilihat. Nah, ini nggak masalah. Maksudnya ini kita juga sama-sama belajar gitu ya. Nah, itu untuk yang persediaan. Jadi nanti untuk yang E2 atau E3 itu hampir sama cara mengerjakannya seperti itu. Kemudian jurnal pembeliannya gitu ya, jurnal pembeliannya teman-teman bisa cek gitu ya di worksheet teman-teman. Di worksheet teman-teman di halaman berapa jurnal pembelian? 134. Oke, 134. Nah, di situ nanti teman-teman bisa lihat yang diisikan ada form, ada worksheet tanggal transaksi, keterangan. Nah, keterangan ini bisa diisi dengan perusahaan. Jadi kita beli di perusahaan mana. Faktur pembeliannya jangan sampai lupa.
tanggal jatuh temponya, kemudian debitnya, ya debitnya ini disesuaikan. Dia persediaan untuk kain atau dia persediaan untuk kaosnya. Kemudian ada PPN-nya. Kalau dijual secara kredit, tentu kreditnya adalah hutang dagang. Nah, saya pikir untuk jurnal penjualannya nggak akan ada masalah ya. Terus setelah kita loncat ke yang E, kita balik lagi ke aktivitas B. Nah, silahkan dibuka aktivitas B-nya. Oke, aktivitas B di sini adalah aktivitas pembelian bahan penolong. Ya, pembelian bahan penolong sesuai dengan informasinya, aktivitas pembelian bahan penolong ini dibeli secara tunai, ya, dibeli secara tunai. Nah, kalau pembelian secara tunai, apalagi di atas 1 juta, maka akan menggunakan kas di bank, gitu ya, akan menggunakan kas di bank. Kemudian dia akan kita catat pada jurnal pengeluaran kas, ya, JPK, jurnal pengeluaran kas. Nah, teman-teman bisa mengamati dari transaksi B1, B2, B3, sampai dengan ke belakang pada halaman 37 gitu ya. Itu pembelian secara tunai ada 7 transaksi. Itu akan kita catat pada jurnal pengeluaran kas. Oke, jurnal pengeluaran kas. Nah, worksheet-nya halaman berapa jurnal pengeluaran kas? 30. Halaman berapa, Mbak? 130. 130. Silakan dibuka halaman 130. Nah, ini yang teman-teman harus amati. Yang pertama adalah tanggal terjadinya transaksi, ya. Tanggal terjadinya transaksi. Tanggal terjadinya transaksi silahkan diamati. Kemudian transaksi berikutnya adalah transaksi aktivitas pembayaran BOP, ya. Aktivitas D itu adalah transaksi yang berkaitan dengan pembayaran BOP. Ini dicatat di mana transaksi BOP ini? D1, D2, dan D3 dicatat di mana? Pengeluaran kas. Oke, di jurnal pengeluaran kas. Oke, di jurnal pengeluaran kas, saya contohkan ya, saya contohkan pengerjaan jurnal kas keluar. Nah, di situ ada formnya, gitu ya, ada formnya, tanggal terjadinya transaksi, kemudian keterangannya. Keterangannya ini bisa diisi oleh perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Misalnya kita beli atau kita menjual ke siapa gitu ya, atau keterangannya untuk apa dikeluarkannya kas tersebut. Kemudian ada nomor faktur atau bukti transaksinya. Kemudian transaksinya misalnya di sini adalah kode C1 gitu ya. Kode C1 ini adalah pembayaran yang B dulu. B1 ya, B1 itu adalah pembelian bahan penolong. Nah, kalau pembelian berarti nanti akan kita akui akunnya sebagai persediaan. Nah, berarti nanti debitnya di keterangan yang lain-lain itu muncul persediaan untuk benang, persediaan kancing, dan persediaan aksesori. Ya, kemudian nanti ada PPN 10%, ini kita akui sebagai PPN masukan. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya karena dibayar menggunakan kas di bank, maka yang kita pilih adalah bank. Jadi debitnya adalah persediaan, kreditnya adalah bank.
Kemudian ada PPN masukan, dia posisinya ada di sisi kredit. Debit, maksud saya, kredit debit. Nah, ini untuk transaksi kemudian untuk transaksi C-nya. Nah, transaksi C dan D ini juga masuk ke jurnal pengeluaran kas. Dicermati betul tanggal terjadinya transaksi. Nah, di sini untuk pembayaran tenaga kerja. Pembayaran tenaga kerja ini ada dua, ada langsung dan tidak langsung. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau yang langsung berarti dia berkaitan langsung dengan proses produksi. Nah, kalau dia berkaitan langsung dengan proses produksi, maka akan kita akui sebagai barang dalam proses. Untuk tenaga kerja tidak langsung, maka akan kita akui sebagai biaya overhead pabrik. Jadi ketika kita mau menjurnal untuk C1 misalnya, itu berarti keterangan awalnya adalah pembayaran tenaga kerja dengan debitnya adalah barang dalam proses, biaya overhead pabrik pada kas di bank. Oke. Kemudian untuk yang C2, C3, dan C4 gitu ya, itu juga hampir sama. Jadi silahkan untuk dicermati. Kemudian aktivitas D-nya. Aktivitas D tadi adalah pembayaran BOP dan teman-teman cerita bahwa nanti akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas ya. Dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Untuk BOP misalnya saya contohkan tanggal terjadinya transaksi misalnya tanggal 1. Keterangannya ada P, kemudian dalam kurung misalnya tenaga pembersih gitu ya, tenaga pembersih. Ternyata nilainya kurang dari 1 juta. Berarti jurnalnya nanti BOP tadi. Jadi bisa dibilang cash on hand, bisa dibilang petty cash. Nilainya adalah 400.000. Untuk yang halaman 39 itu ada kesalahan ketik gitu ya. Itu harusnya pembayaran BOP, bukan pembayaran tenaga kerja. Jadi di 1, 2, dan 3 aktivitasnya hampir sama. Nah, C sudah saya kasih contoh, D sudah saya kasih contoh, kita ke E. Nanti E juga sudah, berarti kita ke F. Ya, kita ke F. Nah, yang F ini adalah transaksi yang berkaitan dengan penjualan. Nah, penjualan dijual secara tunai dan dijual secara kredit. Kalau yang tunai nanti akan kita catat pada jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Kemudian untuk yang penjualan secara kredit itu akan kita catat di jurnal penjualan. Nah, ini bisa dilihat dari fakturnya. Sudah ada keterangannya. Misalnya F1 gitu ya, dia penjualan kredit, berarti jurnal penjualan. F2, jurnal kas masuk, jurnal penerimaan kas, ya. Kemudian F3 juga jurnal penjualan. F4, jurnal penerimaan kas. F5, ini jurnal penjualan. F6, jurnal penerimaan kas, gitu ya. Hanya yang membedakan adalah kredit dan tunai. Kalau yang tunai ada di penerimaan kas, kalau yang kredit ada di jurnal penjualan. Cukup banyak, ada sekitar 14 transaksi gitu ya, 14 transaksi
Nanti silahkan diidentifikasi. Perhatikan sekali lagi tanggalnya, karena kita menggunakan sistem perpetual. Kemudian transaksi G, ya. Transaksi G ini yang berkaitan dengan penerimaan kas, gitu ya, jurnal penerimaan kas. Ini bisa pelunasan dari penjualan kredit, bisa penerimaan pinjaman. Nah, ini kita catat di jurnal penerimaan kas. Jurnalnya seperti apa, Bu, contohnya? Nah, ini kalau penerimaan kas lebih mudah ya, penerimaan kas hanya menerima dari misalnya penjualan kredit, ada pelunasan, kemudian penerimaan pinjaman. Kalau pinjaman ya kreditnya ya pinjaman, artinya debitnya ya kas. Kayaknya yang lain itu ya, cuman atau penjualan tunai. Nah, penjualan tunai juga kita masuk penerimaan kas. Jadi penerimaan kas dari penjualan tunai, dari pelunasan penjualan kredit, dan ketika ada pinjaman. Nah, nanti silahkan diidentifikasi. Kemudian yang I itu adalah jurnal dilakukan penyesuaian gitu ya. Kalau sudah semuanya tercatat jurnal, baru masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, kemudian ada aktivitas H. Nah, aktivitas H ini adalah aktivitas gaya asuransi. Ini di mana? Nah, asuransi. Asuransi di mana? Pengeluaran kas. Oke, di jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada biaya iklan. Iklan juga sama ya, di jurnal pengeluaran kas. Kemudian pembelian perlengkapan, ini juga di mana nih pembelian perlengkapan? Di jurnal, oke, pengeluaran. Kemudian ada pembayaran gaji, jelas ya ini kita mengeluarkan ini di jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada jurnal untuk transaksi tanggal 5. Nah, tanggal 5 ini adalah pembelian perlengkapan secara kredit. Ini di mana? Di luar aktivitas. Masuk di bawahnya ya, yang transaksi. Nah, kalau